Jiwa-jiwa terpilih. Apa yang akan saya sampaikan hari ini bukanlah sekadar untaian kata biasa. Ini adalah seruan ilahi yang telah ditetapkan khusus untuk Anda. Jika Anda mendengarkan pesan ini saat ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Alam semesta telah menuntun langkah Anda, dan Tuhan telah membawa Anda ke sini untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Dunia sedang memasuki babak baru yang penuh perubahan. Apa yang dahulu tampak kokoh kini mulai runtuh, dan apa yang tersembunyi kini mulai terungkap. Namun ketahuilah, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih agung. Kehancuran yang terjadi bukan untuk memusnahkan Anda, tetapi untuk membangunkan jiwa-jiwa yang telah lama tertidur. Anda bukanlah orang biasa. Jiwa Anda dipilih untuk menjalani masa transisi ini bukan sebagai korban, tetapi sebagai pembawa cahaya, sebagai pemimpin bagi mereka yang masih tersesat dalam kegelapan. Ini adalah panggilan suci, sebuah kesempatan untuk melangkah ke dalam takdir sejati Anda. Kesadaran baru akan terbuka, dan hal-hal yang selama ini hanya menjadi impian di hati Anda mulai bergerak dalam dimensi ilahi. Apa yang dulu terasa jauh, kini semakin dekat. Jawaban yang Anda cari, keajaiban yang Anda nantikan, semuanya telah disiapkan. Tetapi ingat, dengan panggilan besar ini datang juga tanggung jawab besar. Anda harus tetap terhubung dengan frekuensi Tuhan, membuang ketakutan, dan berjalan dalam kepercayaan penuh kepadanya. Saatnya Anda bersiap. Biarkan segala ketakutan berlalu. Biarkan diri Anda menerima aliran keberlimpahan yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka yang bersedia berjalan dalam iman. Jangan ragu, jangan goyah. Ini adalah momen Anda untuk bangkit dan mengambil peran yang telah ditentukan sejak awal waktu. Sebelum kita melangkah lebih dalam, lakukan 3 hal penting ini sekarang. Tekan tombol like video ini sebagai bentuk keselarasan energi Anda dengan pesan ini. Berlangganan untuk terus terhubung dengan kebenaran yang akan membawa Anda menuju kesadaran yang lebih tinggi. Tinggalkan komentar dengan angka 99 sebagai tanda bahwa Anda siap menerima panggilan ini dan mengirimkan getaran iman ke seluruh alam semesta. Jika Anda benar-benar salah satu yang terpilih, jiwa Anda akan merasakan getarannya. Akan ada bisikan di dalam hati Anda yang mengatakan bahwa inilah saatnya. Inilah kebenaran yang selama ini Anda cari. Perjalanan ini baru saja dimulai. Bersiaplah, karena hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Tuhan telah berbicara dan kehancuran telah dimulai. Waktunya telah tiba untuk bersiap. Mari kita selami lebih dalam. Dunia seperti yang kita kenal sedang runtuh, dan itu sedang terjadi sekarang. Tuhan telah berbicara dan kehancuran telah dimulai. Namun ini bukan hanya kehancuran fisik atau sosial. Ini adalah kehancuran spiritual. Saat kekacauan menyebar, itu akan mengguncang dasar kehidupan itu sendiri, dan banyak yang akan terkejut. Ini bukan sekadar masa sulit biasa. Ini adalah alarm ilahi. Waktunya telah tiba bagi orang-orang terpilih untuk membuka mata terhadap apa yang sedang terjadi. Tuhan memanggil Anda untuk bersiap, karena apa yang akan datang akan mengubah segalanya. Di saat ini, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah Anda siap? Kehancuran ini bukan sesuatu yang jauh di masa depan. Itu ada di sini sekarang, dan akan memengaruhi semua orang. Namun, di dalam kekacauan ini, ada sebuah janji perlindungan dan bimbingan bagi orang-orang terpilih. Namun dengan perlindungan ilahi ini, juga datang tanggung jawab besar. Tetap teguh dan bertahan menghadapi apa yang akan datang. Kehancuran ini tidak hanya akan mengubah hidup Anda, tetapi juga akan mengguncang dunia. Banyak yang akan tersesat, terperdaya oleh gangguan duniawi, tergoda mengikuti janji palsu dari para pemimpin manusia, tetapi Tuhan memanggil Anda ke tujuan yang lebih tinggi, ke dalam iman yang lebih dalam. Di masa pergolakan ini, orang-orang terpilih akan diuji seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah Anda akan bangkit menghadapi tantangan, atau akan goyah di tengah badai? Tuhan telah menjelaskannya. Apa yang akan datang akan mengejutkan Anda. Itu akan mengejutkan dunia. Peristiwa yang ada di depan mata tidak akan seperti apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Sementara banyak orang akan berada dalam kepanikan, ketidakpastian, dan kebingungan,
Orang-orang terpilih dipanggil untuk berdiri teguh di tengah kegelapan ini. Ini bukan waktu untuk ragu atau menunggu kejelasan. Ini adalah waktu untuk bertindak. Ingatlah, guncangan dalam sejarah, ketika bangsa-bangsa terguncang hingga ke intinya, ketika dunia seolah berada di ambang kehancuran. Saat-saat itu menguji iman banyak orang. Saat-saat yang memisahkan orang-orang yang benar-benar percaya dari yang tidak. Di hari-hari mendatang, Anda akan menghadapi ujian serupa. Akan ada saat-saat ketika iman Anda akan diuji, dan komitmen Anda kepada Tuhan akan dipertanyakan. Tetapi sekarang adalah waktunya untuk tetap kuat. Pesan Tuhan jelas. Bersiaplah sekarang, karena apa yang akan datang akan mengejutkan dan mendalam. Dunia tidak akan memahaminya, dan banyak yang tidak akan mampu menanggungnya. Namun mereka yang bersiap, mereka yang percaya pada rencana Tuhan, akan menemukan kedamaian di tengah badai. Jangan menunggu dunia memberitahu Anda apa yang sedang terjadi. Percayalah pada bimbingan ilahi yang telah Anda terima. Kehancuran ini bukan sekadar kemungkinan yang jauh. Ini adalah kepastian. Itu akan memengaruhi seluruh dunia, mengguncang bangsa-bangsa dan individu. Sementara banyak yang mencoba menyangkal kebenaran atau mengabaikan tanda-tanda, kenyataannya adalah bahwa segalanya di sekitar kita sedang berubah. Stabilitas masyarakat, kepercayaan pada para pemimpin, dan keyakinan pada sistem manusia, semuanya mulai retak. Bisakah Anda merasakannya? Saat kehancuran ini berlangsung, dunia akan dipenuhi ketakutan, kebingungan, dan kekacauan. Orang-orang akan mencari jawaban, berpegang pada apapun yang mereka anggap bisa memberi mereka rasa aman. Tetapi Anda, orang-orang terpilih, telah diberikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar stabilitas duniawi. Anda telah diberikan iman. Ketika segala sesuatu runtuh, iman Anda akan membuat Anda tetap berdiri teguh. Namun, ini tidak berarti Anda harus berdiam diri. Sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa Anda. Terimalah perlindungan ilahi yang Tuhan tawarkan dan perkuat diri Anda menghadapi ujian yang akan datang. Tetaplah teguh dalam iman Anda dan tak tergoyahkan dalam komitmen kepada Tuhan. Dunia akan berubah, tetapi Anda bisa tetap kuat, teguh, dan aman dalam janjinya. Kepada para jiwa terpilih, ada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Kalian berada di bawah perlindungan ilahi. Sementara dunia semakin tenggelam dalam kekacauan, tangan Tuhan akan menyertai kalian. Kalian akan dilindungi dari kehancuran yang paling buruk. Namun perlindungan ini bukan sesuatu yang otomatis. Itu memerlukan persiapan, iman, dan tindakan. Ini bukan waktu untuk berpuas diri atau menjadi lengah. Ini adalah waktu untuk benar-benar terlibat dalam kehendak Tuhan. Mungkin saat ini kalian merasakan kedamaian, tetapi jangan keliru menganggap kedamaian itu sebagai tanda tidak adanya ujian. Perlindungan Tuhan adalah anugerah, tetapi juga datang dengan tanggung jawab. Kalian harus tetap waspada dalam iman, tekun dalam doa, dan tak kenal lelah dalam mengejar kebenaran. Perlindungan yang kalian terima bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu diberikan agar kalian dapat membantu orang lain, menjadi cahaya dan harapan di tengah kegelapan. Saat dunia dilanda gejolak, para jiwa terpilih akan bangkit. Kalian akan diuji dengan cara yang belum pernah kalian bayangkan, tetapi perlindungan Tuhan akan membimbing kalian melewatinya. Percayalah pada petunjuk-Nya. Persiapkan hati kalian dan bersiaplah menghadapi badai. Ingatlah, kalian tidak sendirian. Tuhan menyertai kalian di setiap langkah. Saat kehancuran semakin dalam, banyak orang akan mulai mencari pemimpin manusia untuk mendapatkan jawaban. Sangat mudah untuk menaruh kepercayaan pada mereka yang menjanjikan keamanan dan tampaknya memiliki solusi. Tetapi peringatan Tuhan jelas, jangan menaruh iman kalian pada pemimpin manusia di atas iman kepadanya. Ini adalah momen krusial di mana dunia akan tergoda untuk mengandalkan hikmat dan kekuatan duniawi. Jangan terpengaruh. Lihatlah sejarah dunia. Berulang kali manusia telah menaruh harapan mereka pada pemimpin hanya untuk dikecewakan. Pada akhirnya pemimpin hanyalah manusia. Mereka tidak bisa memberikan keamanan abadi seperti yang diberikan Tuhan. Sekarang lebih dari sebelumnya penting untuk tetap fokus kepada Tuhan. Percaya pada kebijaksanaannya dan mengikuti petunjuk-Nya. Bahkan ketika dunia tampaknya runtuh, kehancuran ini akan menjadi pengingat bahwa kekuasaan dunia hanyalah sementara,
dan hanya kerajaan Tuhan yang akan tetap berdiri. Di masa yang penuh ketidakpastian ini, iman kalian kepada Tuhanlah yang akan menopang kalian. Fokuslah padanya, carilah petunjuknya, dan biarkan kehendaknya menjadi pemandu hidup kalian. Jangan teralihkan oleh kebisingan dan janji-janji pemimpin dunia. Berdirilah teguh dalam iman kalian, karena inilah landasan kalian. Para jiwa terpilih sedang menghadapi sebuah ujian yang akan mengguncang keyakinan kalian hingga ke akar-akarnya. Dalam masa ketidakpastian, godaan untuk meragukan, mempertanyakan, dan mengikuti arus dunia akan sangat besar. Dunia akan melihat kepada mereka yang beriman dan bertanya, "Mengapa kalian tetap percaya?" Kalian harus siap, berdiri teguh, dan menjawab dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Karena iman saya ada pada Tuhan, bukan pada janji dunia yang fana. Ujian ini tidak akan mudah. Kalian akan dihadapkan pada situasi yang menguji batas ketahanan kalian. Orang-orang akan mencemooh kalian, mempertanyakan keyakinan kalian, dan mencoba menyesatkan kalian. Tetapi pertanyaannya tetap sama. Apakah kalian akan tetap teguh dalam iman kalian? Apakah kalian akan terus percaya pada rencana Tuhan, bahkan ketika segalanya di sekitar kalian tampak runtuh? Ingatlah, iman kita justru dimurnikan melalui ujian dan cobaan. Kegelapan adalah kesempatan bagi kalian untuk bersinar lebih terang. Tetaplah kuat, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan kalian akan melewati ujian ini. Dunia membutuhkan cahaya kalian sekarang lebih dari sebelumnya. Berdirilah dengan teguh dan percayalah bahwa Tuhan sedang membimbing setiap langkah kalian. Seiring dengan kehancuran yang terus berlanjut, akan ada peningkatan gerakan anti Tuhan, kekuatan yang berusaha melemahkan iman dan meragukan otoritas Tuhan. Gerakan-gerakan ini akan semakin lantang, mendorong agenda mereka, dan berusaha menggoyahkan hati para jiwa terpilih. Akan ada godaan untuk mulai mempertanyakan iman, terutama ketika dunia tampaknya berpihak pada keyakinan baru ini. Tetapi kalian harus ingat ini, gerakan-gerakan ini bukanlah hal baru. Mereka sudah ada sejak zaman dahulu. Di setiap era, selalu ada mereka yang berusaha menarik manusia menjauh dari kebenaran Tuhan. Mereka akan menggunakan logika, akal, dan hikmat dunia untuk membangun argumen mereka. Tetapi kalian tidak boleh terpengaruh. Kebenaran Tuhan adalah kekal, tak berubah, dan tak tergoyahkan. Jangan biarkan suara dunia menenggelamkan suara Tuhan. Berdirilah teguh dalam keyakinan kalian, bahkan ketika tampaknya semua orang mulai berpaling. Ini adalah masa ujian. Ini tidak akan mudah, tetapi ini perlu. Tetaplah terhubung dengan firman Tuhan, teruslah berdoa dan percayalah bahwa Dia akan memberi kalian kekuatan untuk melawan gelombang anti Tuhan ini. Iman kalian akan menjadi jangkar dalam badai dan Tuhan akan menghormati komitmen kalian. Perubahan besar akan datang, dan itu akan terjadi seketika. Dalam satu momen dunia akan tampak stabil, dan di momen berikutnya, segalanya akan berubah. Apa yang dulu kita anggap kokoh akan runtuh, dan kita akan dihadapkan pada kebenaran sejati tentang apa yang benar-benar penting. Perubahan ini akan mengejutkan banyak orang, membuat mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi bagi mereka yang telah bersiap, perubahan ini akan menjadi kesempatan untuk bangkit, untuk percaya pada rencana Tuhan, dan untuk bersinar lebih terang. Dalam sekejap, dunia akan berubah. Nilai-nilai yang dulu kita junjung akan dipertanyakan, dan norma-norma masyarakat akan terguncang. Kehancuran ini akan membawa realitas baru, satu yang akan menguji iman kalian dan memaksa kalian untuk mengambil keputusan sulit. Apakah kalian akan tetap teguh, ataukah kalian akan terbawa arus perubahan? Inilah saatnya untuk bersiap. Perbaikilah hati kalian di hadapan Tuhan sekarang, sehingga ketika perubahan itu datang, kalian sudah siap. Percayalah pada petunjuk Tuhan, tetap terhubung dengan firman-Nya, dan bersiaplah menghadapi perubahan dengan iman yang tak tergoyahkan. Hari-hari ke depan akan menjadi salah satu yang tergelap yang pernah dialami dunia ini. Orang-orang akan mencari jawaban ke segala arah, kecuali kepada Tuhan. Saat kehancuran terus berlangsung, kebingungan dan ketakutan akan menyebar seperti api. Godaan untuk mencari solusi manusia dan mengikuti arus akan sangat besar. Namun, sinilah tantangan terbesar bagi jiwa-jiwa terpilih.
Akankah kamu tetap setia kepada Tuhan ketika segala sesuatu di sekitarmu runtuh? Di hari-hari yang gelap ini, mudah untuk merasa sendirian, seolah tidak ada yang memahami iman atau komitmenmu. Tetapi kamu tidak sendiri. Bahkan dalam kegelapan terdalam, cahaya Tuhan bersinar paling terang. Imanmu akan menjadi bintang penuntun ketika dunia tampak tersesat. Tetaplah berpijak pada janji-janjinya, dan ingatlah, Dia telah memenangkan pertempuran ini. Tantangan di depan bukanlah ujian kekuatan atau kecerdasan, ini adalah ujian iman. Akankah kamu tetap teguh ketika dunia terguncang? Ini adalah pilihan yang hanya bisa kamu buat sendiri. Tetapi ketahuilah Tuhan bersamamu di setiap langkah. Dia akan memberimu kekuatan, bahkan di saat-saat tersulit. Saat kehancuran terjadi, banyak yang akan meninggalkan imannya. Tekanan dunia akan terlalu berat bagi sebagian orang, dan mereka akan berpaling dari Tuhan. Mereka akan mempercayai janji-janji yang fana, berharap menemukan keamanan dalam sistem manusia. Disinilah imanmu akan diuji. Pertanyaannya adalah, akankah kamu tetap berpegang teguh kepada Tuhan saat yang lain memilih pergi? Sepanjang zaman, kita telah menyaksikan kemurtadan besar, banyak yang berpaling dari iman. Kini, inilah saat ujian bagimu. Tidak akan mudah, dan dunia akan mengatakan bahwa meninggalkan iman adalah pilihan yang masuk akal. Tetapi di saat itu ingatlah janji-janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikanmu. Bahkan ketika dunia tampak runtuh, Dia tetap menjadi batu karang perlindungan dan perisaimu. Saat banyak yang meninggalkan iman, kamu memiliki pilihan. Tetap setia kepada Tuhan atau mengikuti arus dunia. Ujian ini tidak akan mudah tetapi akan menentukan siapa dirimu sebagai seorang percaya. Tetap teguh dalam iman, berapapun harganya karena Tuhan melihatmu, dan Dia akan menghormati kesetiaanmu. Kita sedang berdiri di tepi zaman akhir, dan ujian ini ada di hadapan kita. Ini bukan lagi sekadar teori. Ini adalah kenyataan yang harus dihadapi secara pribadi. Akankah kamu tetap kuat dalam imanmu atau akan tertinggal? Inilah ujian terbesar bagi jiwa-jiwa terpilih, dan taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya. Kehancuran masyarakat akan menjadi momen penentuan bagi setiap orang beriman, dan responmu akan menentukan tempatmu di hari-hari mendatang. Ini bukan hanya ujian iman, ini adalah ujian ketahanan. Akankah kamu tetap teguh ketika segala sesuatu di sekitarmu hancur? Akankah kamu tetap berakar dalam janji Tuhan, atau akan tersapu oleh arus dunia? Tekanan untuk menyesuaikan diri akan sangat besar, tetapi inilah saatmu untuk bangkit. Hari-hari terakhir akan mengungkap siapa yang benar-benar berkomitmen kepada Tuhan, dan siapa yang masih terpengaruh oleh keinginan duniawi. Namun, ingatlah, bahkan dalam ujian yang paling berat, kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Tetaplah kuat, dan kamu akan melihat kemenangannya terjadi dalam hidupmu. Saat kehancuran semakin parah, dunia akan mencari jawaban dari para pemimpin manusia. Politisi, influencer, dan tokoh otoritas akan muncul, menjanjikan solusi atas kekacauan yang terjadi. Tetapi sebagai jiwa terpilih, kamu harus membuat keputusan yang sangat penting. Akankah kamu menaruh kepercayaanmu pada pemimpin manusia atau tetap mempercayai Tuhan? Sejarah penuh dengan contoh di mana orang-orang menaruh harapan pada pemimpin hanya untuk dikecewakan. Sistem politik, pemerintahan, dan janji-janji manusia itu rapuh. Mereka hancur di bawah tekanan, tetapi Tuhan tidak tergoyahkan. Janji-janjinya kekal dan hanya Dia yang dapat memberikan keamanan sejati di tengah kekacauan. Sekarang, lebih dari sebelumnya, sangat penting untuk tetap fokus pada Tuhan. Jangan biarkan dunia mengalihkan perhatianmu dengan harapan palsu dan janji kosong. Percayalah pada kedaulatannya, dan tenanglah dalam keyakinan bahwa Dia akan menuntunmu melewati badai ini. Pilihannya ada padamu, mengikuti hikmat manusia atau mempercayai rencana ilahi. Di tengah kekacauan yang akan datang, Tuhan memanggilmu untuk bangkit dan bersinar. Dunia akan diliputi kegelapan tetapi kamu telah dipilih untuk memantulkan cahayanya. Inilah saatmu untuk berdiri teguh dan menunjukkan kepada dunia kekuatan iman yang hidup. Saat dunia terjerumus dalam kebingungan dan ketakutan, imanmu yang
Teguh akan menjadi mercusuar harapan yang sangat dibutuhkan orang lain. Tuhan telah membekalimu untuk saat ini. Kamu bukan sekadar pengamat pasif. Kamu dipanggil untuk secara aktif memancarkan terangnya, menjadi saksi atas kasih dan kebenarannya. Saat dunia mencari jawaban di tempat yang salah, kamu dipanggil untuk menjadi bukti hidup akan kuasa firman Tuhan. Terimalah panggilan ilahi ini dengan sepenuh hati. Tetap teguh dalam imanmu dan biarkan hidupmu menjadi kesaksian akan kebaikan Tuhan. Ketika dunia melihatmu dan bertanya bagaimana kamu bisa tetap begitu teguh, biarkan mereka melihat kepercayaanmu yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Cahayamu akan menarik mereka kepadanya. Saat hari-hari semakin gelap, ketahanan spiritual akan menjadi aset terbesarmu. Dalam masa ketidakpastian dan ketakutan, mudah untuk hanyut dalam gelombang emosi dan gangguan. Tetapi Tuhan memanggilmu untuk membangun kekuatan spiritual, untuk mempersiapkan hati dan jiwamu menghadapi tantangan yang akan datang. Ketahanan ini akan menjadi jangkar yang menahanmu tetap teguh ketika segala sesuatu tampak kacau. Ketahanan spiritual dibangun melalui doa, iman dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Itu berarti mempercayainya bahkan ketika kamu tidak memahami apa yang terjadi di sekitarmu. Itu berarti berpegang teguh pada janjinya, bahkan ketika dunia menyuruhmu untuk menyerah. Tetaplah kuat dalam iman, karena Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Tuhan telah membekalimu dengan segala yang kamu butuhkan untuk berdiri teguh. Namun kamu harus membuat keputusan untuk mendekat kepadanya, mengandalkan kekuatannya, dan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari ke depan akan sulit, tetapi dengan ketahanan spiritual, kamu akan mampu melewati badai dengan penuh keyakinan. Tetaplah berakar dalam firman Tuhan, tetaplah berdoa, dan percayalah bahwa Dia menyertaimu di setiap langkah perjalananmu. Ini adalah momenmu. Dunia mungkin sedang runtuh, badai mungkin sedang mengamuk, tetapi kamu dipanggil untuk berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan. Kehancuran telah dimulai, tetapi ini bukan waktunya untuk takut. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Tetaplah siap, tetaplah teguh, dan pegang erat janji-janji Tuhan. Ini adalah saatmu untuk bangkit sebagai mercusuar harapan, untuk tetap tak tergoyahkan saat dunia dilanda kekacauan. Dalam hari-hari yang akan datang, banyak yang akan goyah, banyak yang akan jatuh, dan banyak yang akan meninggalkan imannya. Tetapi kamu telah dipilih untuk tetap bertahan. Inilah panggilanmu, tujuan ilahimu. Berdirilah teguh dalam kebenaran Tuhan, apapun konsekuensinya. Percayalah pada rencananya, dan ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Tuhan bersamamu dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu atau mengabaikanmu. Kehancuran ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ini adalah momenmu untuk bersinar, untuk tetap siap, dan untuk tetap teguh dalam kebenaran Tuhan. Arahkan pandanganmu kepadanya dan percayalah bahwa kemenangannya sudah pasti. Tuhan adalah perlindunganmu saat dunia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika sistem yang familiar mulai runtuh, akan ada momen ketakutan dan ketidakpastian yang besar. Tetapi di hari-hari gelap ini kamu tidak sendirian. Perlindungan ilahi Tuhan adalah janji yang tak tergoyahkan. Tuhan memberimu kedamaian yang melampaui segala akal. Ketika kamu menaruh kepercayaanmu pada perlindungan Tuhan, kamu sedang mengakui kebenaran bahwa Dia lebih kuat dari segala kekacauan. Kehancuran mungkin tampak luar biasa, tetapi Tuhan berdaulat atas segalanya. Tidak peduli seberapa keras dunia terguncang, Dia akan meneguhkanmu. Ingatlah, perlindungannya bukan hanya perisai fisik, tetapi juga perlindungan spiritual yang menjaga hatimu dan pikiranmu agar tetap berakar dalam iman. Di saat kekacauan, banyak yang akan mencari solusi duniawi, mengandalkan kekuatan sendiri, atau janji-janji dunia. Tetapi mereka yang percaya pada perlindungan Tuhan, dijanjikan sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatannya yang kekal. Ketika segala sesuatu gagal, kamu dapat yakin bahwa perlindungannya tidak akan pernah goyah. Imanmu lah yang menjadi kunci untuk membuka perisainya, dan kehadirannya yang ilahi akan menjadi penjagaanmu yang abadi. Sekarang, lebih dari sebelumnya, penting untuk bersandar pada perlindungan itu
dengan keyakinan dan rasa syukur. Jangan takut akan apa yang ada di depan, karena Tuhan bersamamu. Berdirilah teguh dalam janji-janjinya, dan Dia akan membimbingmu dengan aman melewati badai. Tidak peduli seberapa dahsyatnya itu, percayalah kepadanya, karena Dia adalah perisaimu dalam kehancuran ini. Dalam hari-hari yang akan datang, kamu akan menghadapi pertempuran yang dahsyat, bukan dengan senjata fisik tetapi dengan kekuatan imanmu. Gerakan anti Tuhan akan bangkit, berusaha menggoyahkan iman orang-orang percaya dengan ideologi palsu dan kebijaksanaan yang menipu. Kekuatan-kekuatan ini akan berusaha meruntuhkan segala sesuatu yang diperjuangkan Tuhan, menantang dasar dari kepercayaanmu. Namun sekaranglah waktunya bagi jiwa-jiwa terpilih untuk bangkit di atas kegelapan. Dunia akan mencoba menarikmu menjauh dari Tuhan, menawarkan solusi duniawi yang tampak lebih mudah dan nyaman. Tetapi mereka yang berakar dalam kebenaran firman, Tuhan tahu bahwa jalannya lebih tinggi, kebenarannya kekal dan kekuatannya tak tergoyahkan. Kamu dipanggil untuk berdiri teguh dalam terangnya, untuk menolak tarikan kegelapan, dan menjadi mercusuar harapan di tengah kebingungan dan kebohongan. Dalam menghadapi gerakan anti Tuhan ini, ingatlah bahwa identitasmu tidak ditentukan oleh dunia. Identitasmu ditentukan oleh hubunganmu dengan Tuhan. Biarkan imanmu menjadi senjata yang menyingkap kebohongan dan tipuan. Ketika dunia memintamu untuk berkompromi, berdirilah teguh dalam kebenaran Tuhan. Lawanlah kegelapan dengan keteguhan hatimu kepadanya. Kamu telah dipanggil untuk bersinar terang di dunia yang berusaha meredupkan cahayamu. Berdirilah untuk imanmu, berdirilah untuk kebenaran, dan bangkitlah di atas gerakan anti Tuhan yang akan mencoba menyesatkan banyak orang. Teladanmu akan menjadi kesaksian bagi orang lain, menunjukkan kepada mereka bahwa cahaya Tuhan jauh lebih besar daripada kegelapan apapun. Kehancuran sistem duniawi dan meningkatnya kebingungan akan membawa kebangkitan spiritual yang besar. Momen di mana jiwa-jiwa terpilih dipanggil untuk bersinar paling terang. Saat kegelapan menyebar dan banyak yang berpaling dari Tuhan, imanmulah yang akan menjadi cahaya yang membimbing orang lain kembali kepadanya. Dunia mungkin dalam kekacauan, tetapi dalam masa ini, Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk tujuan ilahi, untuk membangunkan hati mereka yang telah tersesat. Kebangkitan ini bukan hanya tentang dunia yang berubah, ini adalah tentang transformasi dalam dirimu. Saat kamu berdiri teguh dalam imanmu, kamu akan mulai mengalami hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Hubungan yang akan membekalimu untuk pertempuran yang akan datang. Ketahanan spiritualmu akan menginspirasi orang lain, dan mereka akan melihat kepadamu untuk mendapatkan bimbingan. Kamu bukan hanya saksi dari zaman ini, kamu adalah peserta aktif dalam kebangkitan dunia. Selama masa ini, banyak yang akan meragukan, banyak yang akan mempertanyakan, dan banyak yang akan jatuh. Tetapi kamu, jiwa-jiwa terpilih, akan tetap berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Imanmu yang tak tergoyahkan akan menjadi pemicu bagi kebangkitan besar ini. Berdirilah dengan teguh. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang menggunakanmu untuk membawa terang ke dalam kegelapan. Imanmu akan bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan melalui dirimu orang lain akan tertarik kepada kebenarannya. Dunia membutuhkan cahayamu sekarang, lebih dari sebelumnya. Kebangkitan spiritual yang besar tidak akan terjadi dalam sekejap. Ini akan terungkap melalui kesaksianmu yang teguh, imanmu yang tak tergoyahkan, dan kesediaanmu untuk membagikan kebenaran Tuhan kepada mereka yang tersesat. Inilah waktunya bagimu untuk bersinar terang karena Tuhan telah menetapkanmu untuk tujuan ini. Di hadapan kehancuran, imanmu bukan sekadar penghiburan, itulah senjatamu yang terbesar. Dunia mungkin sedang runtuh, tetapi mereka yang tetap teguh dalam iman dipersenjatai dengan kekuatan ilahi yang akan membawa mereka melewati badai. Iman bukanlah sesuatu yang pasif. Iman adalah kekuatan yang aktif. Ia mampu menggerakkan gunung, mengatasi rintangan, dan menantang kegelapan. Iman adalah sumber kekuatanmu di masa sulit. Ketika segalanya di sekitarmu tampak goyah, ingatlah bahwa imanmu berakar pada janji-janji abadi Tuhan. Firman-Nya adalah pedang yang menebas ketakutan, keraguan dan kebingungan. Saat kamu berdiri teguh dalam keyakinanmu, kamu tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri.
Kamu menarik dari kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Inilah cara kamu akan mengatasi ujian yang akan datang. Iman membuatmu kuat di tengah kegelapan. Imanmu akan memberimu keberanian dan keyakinan untuk menghadapi hari-hari tergelap. Ia akan memberimu ketahanan untuk bertahan dalam kesulitan, kebijaksanaan untuk menghadapi kebingungan, dan kedamaian yang melampaui segala pengertian. Di masa-masa sulit, ini iman bukan hanya sebuah konsep abstrak. Ia adalah senjata yang hidup dan bernapas yang akan membawamu menuju kemenangan. Jadi, ketika dunia berkata bahwa mustahil untuk tetap kuat, ingatlah bahwa imanmu adalah senjatamu. Gunakan kekuatan ilahi yang telah Tuhan berikan kepadamu dan biarkan itu mendorongmu maju. Berdirilah teguh, tidak ada senjata yang akan berhasil melawanmu. Dalam menghadapi kesulitan, berdirilah teguh dan ketahuilah bahwa dengan Tuhan di pihakmu, tidak ada senjata yang dibentuk melawanmu yang akan berhasil. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dunia sedang mencari harapan, kebenaran, dan bimbingan. Sebagai jiwa yang terpilih, kamu dipanggil untuk menjadi contoh, untuk menunjukkan kepada dunia seperti apa iman sejati dalam tindakan. Hidupmu harus mencerminkan kasih, anugerah, dan kekuatan karakter Tuhan. Di tengah kekacauan dunia, komitmenmu yang tak tergoyahkan kepada Tuhan akan menjadi cahaya yang sangat dibutuhkan oleh orang lain. Memimpin dengan teladan berarti tetap teguh dalam iman, bahkan ketika dunia di sekitarmu berada dalam kekacauan. Ini berarti menjadi sumber harapan bagi mereka yang berjuang dan mercusuar kedamaian bagi mereka yang takut. Pemimpin sejati muncul dalam masa sulit. Mudah untuk memimpin ketika semuanya berjalan baik. Tetapi kepemimpinan sejati terlihat di saat kesulitan. Saat kamu tetap berakar dalam firman Tuhan, orang lain akan tertarik pada teladanmu, mencari kedamaian dan kekuatan yang telah kamu temukan dalam Dia. Kehadiranmu akan menjadi kesaksian tentang kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dunia akan melihat kepadamu dan bertanya, bagaimana kamu bisa tetap kuat di tengah cobaan ini? Dan kamu akan dapat menjawab, melalui anugerah Tuhan, kekuatannya dan kasih-Nya, aku tetap tak tergoyahkan. Bukan tentang kemuliaan diri, tapi menunjukkan jalan. Memimpin dengan teladan bukanlah tentang mencari kemuliaan, melainkan tentang menunjukkan jalan kepada Tuhan. Mengarahkan orang lain kepadanya melalui tindakanmu, bukan hanya kata-katamu. Era baru akan dimulai. Bangkitlah jiwa-jiwa terpilih. Kehancuran ini hanyalah permulaan. Yang akan datang bukanlah akhir, melainkan fajar dari sebuah era baru. Di era ini, jiwa-jiwa terpilih akan bangkit dan menang. Dunia akan berubah, dan umat Tuhan akan berdiri sebagai bukti kuasa, kasih, dan kesetiaannya. Meskipun hari-hari ke depan mungkin penuh dengan ujian dan penderitaan, ketahuilah bahwa Tuhan telah menetapkan kemenanganmu sejak awal. Bukan sekadar bertahan, tapi bangkit dan berkembang. Jiwa-jiwa terpilih tidak hanya akan bertahan, mereka akan berkembang. Kehancuran ini akan menjadi api pemurnian yang membakar segala ketidakmurnian dan menguatkan iman mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Ini akan menjadi masa kebangkitan spiritual, di mana umat Tuhan akan bangkit sebagai pemimpin, pembawa pengaruh dan mercusuar kebenaran bagi dunia. Saat dunia jatuh ke dalam kegelapan, jiwa-jiwa terpilih akan bangkit dalam kuasa Tuhan. Kamu akan diperlengkapi untuk memimpin orang lain melewati badai, membantu mereka menemukan harapan di tengah keputusasaan. Ini bukan waktunya untuk mundur. Ini adalah waktumu untuk berdiri tegak, percaya pada rencana Tuhan, dan melangkah ke dalam era baru yang telah Ia persiapkan bagi umat-Nya. Bangkit dan bersinar. Era baru ini akan membawa tantangan, tetapi juga peluang besar. Inilah saatmu untuk bangkit dan bersinar. Percayalah pada rencana Tuhan, tetaplah berakar dalam kebenaran-Nya, dan ketahuilah bahwa kamu akan mengatasi segala sesuatu karena Dia telah menjamin kemenanganmu. Hanya satu fondasi yang tak tergoyahkan, firman Tuhan. Ketika badai kehidupan, mengamuk dan kehancuran mengancam menggoyahkan segalanya, ada satu fondasi yang tidak akan pernah runtuh, firman Tuhan. Di tengah kesulitan, mereka yang berakar dalam kebenaran-Nya akan tetap berdiri. Firman Tuhan adalah fondasi kokoh yang akan menjagamu tetap teguh, bahkan ketika dunia di sekitarmu runtuh.
Saat dunia semakin tenggelam dalam kebingungan dan kekacauan, lebih penting dari sebelumnya untuk tetap berpegang pada firman Tuhan. Janjinya tidak tergoyahkan dan kebenarannya kekal. Dunia akan menawarkan berbagai distraksi, tetapi hanya firman Tuhan yang akan memberimu stabilitas untuk tetap berdiri teguh. Tetap berakar dalam firman Tuhan membutuhkan kesadaran dan tekad. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kamu harus menjadikannya prioritas dalam hidupmu, memberi makan jiwamu setiap hari dengan kebenaran kitab suci. Semakin kamu membenamkan dirimu dalam firman-Nya, semakin kokoh kamu berdiri dalam janji-janjinya. Saat badai datang, kamu tidak akan tergoyahkan. Kehancuran ini akan menguji segalanya yang kamu anggap berharga. Tetapi jika kamu berakar dalam firman Tuhan, kamu akan tetap kuat. Firman-Nya adalah fondasi yang akan menopangmu, membimbingmu melewati kegelapan, dan membawamu menuju kemenangan. Badai telah datang, namun imanmu akan menuntunmu menuju kemenangan. Dunia sedang bergejolak, dan kehancuran telah dimulai. Namun, di tengah badai, ada satu hal yang akan menuntunmu menuju keselamatan, imanmu yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Ketika segalanya di sekitarmu tampak tak pasti, dan masa depan terlihat suram, imanmu akan menjadi mercusuar yang membawamu menuju kemenangan. Kekuatan sejati teruji di tengah gelombang. Kehidupan kepercayaan yang tulus bukan sekadar bersinar saat segalanya berjalan lancar, melainkan justru teruji ketika dunia terasa runtuh. Iman sejati bukan hanya sekadar kata-kata manis atau perasaan nyaman dalam ketenangan. Ia adalah keyakinan teguh yang bertahan saat langit menggelap dan badai mengamuk. Dalam ujian itulah kekuatan sejati seorang manusia terbukti, bukan dalam kenyamanan tetapi dalam ketabahan menghadapi tantangan yang datang tanpa peringatan. Setiap manusia pasti akan menghadapi badai kehidupan. Ada saat-saat di mana jalan terasa buntu, harapan tampak redup, dan beban yang ditanggung terasa begitu berat. Namun ingatlah, di balik setiap gelombang yang menghantam, ada tangan yang selalu siap menopang. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, tetapi Dia berjanji untuk selalu menyertai. Ketika segalanya tampak tak pasti, ketika kekhawatiran mulai menguasai, saat itulah iman berbicara, bukan dengan teriakan, melainkan dengan keyakinan yang berbisik lembut. Aku tidak sendiri karena Tuhan ada bersamaku. Tidak peduli seberapa deras hujan yang turun atau seberapa kuat angin menerpa, selalu ada perlindungan yang tak tergoyahkan, seperti kapal yang memiliki jangkar untuk tetap teguh di tengah badai. Imanmu adalah jangkar yang menjaga hati agar tidak hanyut oleh ketakutan. Meskipun ombak menerjang dengan kekuatan yang menggetarkan, tetaplah percaya bahwa badai ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan yang akan membawa pada kematangan dan kemenangan. Lihatlah sejarah orang-orang besar yang telah menghadapi badai mereka sendiri. Mereka yang tetap berpegang pada iman, menemukan bahwa badai bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Setiap kesulitan yang datang bukan tanpa alasan. Ada makna di baliknya, ada pelajaran yang menanti untuk dipahami. Bukankah setelah hujan deras pelangi muncul dengan keindahan yang tak tergambarkan? Begitu pula setelah melewati ujian, akan ada terang yang menanti di ujung perjalanan. Maka, tetaplah teguh. Jangan biarkan ketakutan merampas keyakinanmu. Jangan biarkan keraguan mencuri harapanmu. Iman adalah lentera yang akan membawamu melewati malam tergelap sekalipun. Saat badai akhirnya mereda, kamu tidak hanya akan bertahan, tetapi akan berdiri lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan. Karena, sejatinya, badai bukan untuk menenggelamkan, tetapi untuk mengajarkan bahwa dengan iman, tidak ada ombak yang terlalu tinggi untuk dilewati.